kamu? Al-Mawardi berasal dari keluarga yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Julukan Al-Mawardi berasal dari kata ma, yaitu air, dan ward, yaitu mawar. Karena ayah dan kakeknya adalah penjual air mawar. Sementara itu, julukan Al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah. Pada zaman Al-Mawardi, di abad ke-10 hingga 11 Masehi, ekonomi Islam berkembang di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Adalah seorang ulama dan ahli fiqh terkemuka dari Irak. Ia dikenal sebagai pemikir politik Islam dan berperan penting dalam diplomasi pada masa Khalifah Abbasiyah. Al-Mawardi menempuh pendidikan di Basrah, yang saat itu dikenal sebagai pusat studi. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Zarfani di Baghdad dan berguru kepada ulama seperti Al-Hasan ibnu Ali, Al-Hanbali, Ja'far ibnu Muhammad, dan Al-Baghdadi. Karya Al-Mawardi. Kitab Adabud Dunia Waddin menjelaskan tentang etika bagaimana jalan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berisi dari 5 bab yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Di kitab tersebut dijelaskan bagaimana nilai-nilai etis yang menjadi acuan dalam berperilaku setiap hari. Salah satu karya paling terkenal Al-Mawardi adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang membahas tentang konsep khilafah dan sistem pemerintahan dalam Islam. Buku ini dianggap sebagai salah satu tulisan klasik pertama yang secara khusus membahas masalah pemerintahan dalam konteks Islam dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi. 1. Peran pemerintah dalam ekonomi. Negara harus memastikan distribusi kekayaan yang adil. Pemerintah berhak mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan praktik curang. 2. Pajak dan pendapatan negara. Pajak atau kharaj dan jizyah harus diterapkan dengan adil tanpa membebani rakyat. Pendapatan negara juga berasal dari zakat, fa'i, dan ghanimah. Yang ketiga, ada kesejahteraan sosial. Negara harus membantu fakir miskin dan memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga dan suplai harga kebutuhan pokok. Prinsip keadilan ekonomi. Al-Mawardi menekankan penting keadilan dalam distribusi kekayaan. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi di tangan segelintir orang. Dalam konteks modern, prinsip ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat di banyak negara. Etika dalam ekonomi. Al-Mawardi mengaitkan ekonomi dengan etika, menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral dan agama. Dalam konteks modern, isu-isu seperti tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, berkelanjutan, dan etika bisnis semakin mendapat perhatian. Kesejahteraan sosial. Al-Mawardi menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan dalam masyarakat. Dalam konteks modern, banyak negara yang berusaha untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang dapat melindungi warganya dari risiko ekonomi, seperti pengangguran, penyakit, dan kemiskinan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Mawardi tentang tanggung jawab negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat.